Tiba-tiba Kementerian Perdagangan tekan kontrak dengan pemerintah India. Kesepakatannya, Indonesia pesan beras dari negara tersebut sebanyak 1 juta ton atau 1 miliar kilogram. Pertanyaannya, mengapa India? Mungkin harga beras dari negara ini yang paling murah dibandingkan beras Vietnam maupun Thailand. Mungkin. Tahu selisih harga beras impor India dengan harga beras kita di pasar tradisional? Sekitar Rp6.000 per kilogram. Nah, yang mau didatangkan dari India itu 1 miliar kilogram. Kebayangkan margin alias cuannya? Kebetulan aja sih, mau hajatan pemilu pula. Rencana impor 1 juta ton atau 1 miliar kilogram ini berbeda dengan penugasan yang sudah diterima oleh Bulog. Tahun ini, Bulog juga sudah dapat izin mau mengimpor sekitar 2 juta ton beras. Memang belum tentu dari India. Jadi, sepanjang tahun 2023 yang sudah diputuskan impor ada 3 juta ton. Kerjasama dengan India sudah diteken oleh Kementerian Perdagangan untuk beras 1 miliar kilogram itu. Bahasanya baru pesan, mirip ijon gitu. Antisipasi kalau ada El Nino atau cuaca ekstrim. Tapi intinya, kapanpun mau didatangkan, beras dari India itu sudah siap dikirim ke Indonesia. Menariknya, harga beras India ini memang lebih murah dibandingkan beras Thailand dan Vietnam. Tentu untuk jenis yang sama, bukan beras khusus seperti beras basmati atau beras biryani. Selisihnya lumayan. Harga India lebih murah sekitar 500 sampai 1.000 rupiah per kilogram dibandingkan beras Vietnam dan Thailand. Bayangkan kalau ada 1 miliar kilogram. Bagaimana kalau dibandingkan dengan harga beras kita? Ambil rata-ratanya di pasar tradisional seperti data yang dikeluarkan oleh Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional milik pemerintah sendiri. Pada tahun 2022 atau sepanjang tahun 2022, rata-rata harganya Rp12.000 per kilogram. Ada selisih sekitar 5.300 per kilogram. Kalau 1 miliar kilogram, berarti potensi marginnya sekitar 5,3 triliun rupiah. Memang belum dipotong biaya transportasi dan lain-lain. Sejuk kan? Tapi kalau rata-rata tahun 2023, periode Januari sampai April misalnya, selisih harganya antara beras India dengan beras di pasar tradisional kita 6.500 per kilogram rata-rata. Kalau pakai angka ini, potensi cuannya 6,5 triliun. Besar. Soal impor beras ini, menariknya bukan hanya potensi cuan yang triliunan rupiah dan peristiwanya menjelang pemilu tahun 2024, tapi menggugurkan Indonesia yang selama 3 tahun, yaitu 2019 sampai 2021, tidak impor beras sama sekali alias swasembada beras. Keren pada waktu itu. Namun sejak tahun lalu dan saat ini, status itu melayang. Mungkin yang tersisa hanya penghargaan dari Institut Penelitian Padi Internasional atau IRI yang sempat memberikan penghargaan kepada Presiden Joko Widodo pada 14 Agustus tahun 2022 lalu. Penghargaannya keren, diberikan di Istana Negara. Indonesia dinilai mampu swasembada beras, tapi kini telah menjadi masa lalu. Menyedihkan memang, apalagi ada ancaman tekanan harga beras di tingkat petani gara-gara beras impor, mau dari Thailand, Vietnam maupun India. Bayangkan, kalau petani jual harganya lebih mahal ketimbang beras impor, kan tidak mungkin laku karena kualitasnya sama. Tapi sudahlah, mungkin petani sampai hari ini belum begitu penting. Yang jelas, pemilu sudah dekat. Eling dan waspada. Jangan lupa ngopi dulu.